Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Setio Nugroho SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bibis Luhur 1. Yang terhormat Ibu Umi Sangada SPD SD selaku mentor. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta karyawan-karyawati SD Negeri Bibis Luhur 1. Selamat siang Bapak Ibu hadirin semua. Terima kasih telah bersedia hadir dan menyediakan waktu untuk acara seminar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Sugini SPD sebagai moderator yang akan memandu acara Seminar Hasil Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi P3K di SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta oleh Ibu Ruth Natalia Dewi SPDK. Namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah doa. Acara yang kedua, pemaparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Acara yang keempat, penilaian dan saran dari mentor. Acara yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali acara seminar pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya, pemaparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian untuk meningkatkan nilai-nilai karakter peserta didik dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Ruth Natalia Dewi SPDK. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Gwini sebagai moderator. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Setio Nugroho SPD MPD selaku kepala sekolah yang memberikan bimbingan pada P3K di SD Bibis Luhur 1. Yang terhormat Ibu Mentor Bu Umi Sangada SPD SD dan Bapak Ibu semuanya. Ya, kami untuk mengawali siang hari ini supaya semangat. Hari ini sudah makan semuanya Bapak Ibu? Belum. Ya, habis ini ya Bapak Ibu. Ya, saya undang semuanya bangkit berdiri untuk menambah semangat kita pada siang hari ini. Konsentrasi kita apakah masih di siang hari ini? Ya, apabila nanti genggam tanganmu ya, genggam tangan ke kanan, genggam tangan kirimu. Ya, kita putar. Nanti kalau saya beri aba-aba, pegang hidung. Nanti kalau berubah posisinya berubah. Ya, kita mulai nih Bapak Ibu. Genggam tangan kananmu, genggam tangan kirimu. Kanan pegang hidung, kiri pegang telinga. Ayo, harus silang Bapak Ibu. Pak Polisi derek. Silang Bapak. Ya, silang. Ya. Kalau berubah, nanti posisinya langsung berubah ya Bapak Ibu. Berubah.
hasil orientasi kami selama dari mulai tanggal 3 September. Ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Ruth Natalia Dewi, SPDK, guru agama Kristen di peserta MOC Angkatan 2, Bapak Ibu. Ini jadwalnya Bapak dan Ibu. Kita mulai pembukaannya melalui Zoom tanggal 3 September, dan di tanggal 20 sampai 26 kita melakukan pembelajaran video di seluruh OASIS. Video seperti PMM. Jadi kita tidak bisa langsung men-scroll sampai selesai, tidak, tetapi sampai melihat selesai tuntas dan akan mengerjakan materinya di video itu. Dan kemudian evaluasi akademinya kita tanggal 1 Oktober sudah saya lakukan, dan remedi, kalau ada yang remedi, dan orientasi tempat kerja di mana tanggal 3 sampai 9 Oktober sudah saya lakukan bersama Ibu Umi Samada untuk berkonsultasi selama masa orientasi tentang apa yang saya ambil judulnya. Kemudian hari ini tepat tanggal 14 Bapak Ibu, evaluasi saya lakukan, dan tanggal 15 besok akan diadakan evaluasi pelatihan dan penutupan akan untuk lebih lanjutnya dari petugas dari BKPSDM lebih lanjutnya. Ya, saya akan memaparkan terlebih dahulu dari paparan tentang pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Apa yang saya ketahui, yang saya pelajari selama ini, ya, pemerintah Kota Surakarta. Ya, kita akan belajar tentang visi misi pemerintah Kota Surakarta yang diatur dari Perda nomor 6 tahun 2021. Tentang apa itu? Ya, untuk menjadikan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, Bapak Ibu. Modernnya apa saja? Tentang gesit, tangguh, tentang, ya, masih lanjut. Ya, sebelumnya yang nama tadi, ya. Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintah dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan nilai instrumental. Dan saya ambil dari judul nanti di nilai dasarnya Bapak Ibu. Ya, yaitu ada 4, nilai religius, nilai gotong royong, nilai seni, dan nilai harmoni. Saya ambil di bagian nilai religiusnya. Karena kenapa? Ini hal yang sangat penting untuk diajarkan para peserta didik. Lanjut, yang kedua adalah tangguh, di mana kita harus beradaptasi, dapat mampu mengatasi efek negatif baik dari luar maupun dari peserta didik. Yang ketiga adalah atribut tadi, positif yang menunjukkan kemampuan kehidupan. Gesit apa itu Bapak Ibu? Konsep agile governance, transformasi organisasi. Tujuan dari gesit ini adanya perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, maupun perbaikan sistem pengawas. Jadi semua diolah. Bisnisnya iya, pelayanannya kepada masyarakat iya, kepada pendidikan. Pendidikan bukan hanya di dinas pendidikan saja, tetapi mulai di dinas kesehatan dan di dinas lainnya ada di visi Kota Surakarta. Ada kreatif juga, ya, kreatif karakter dari kota dan warga dalam menangani solusi atas bersama dan membangun peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Dukungan aspek penerapannya Bapak Ibu, industri kreatif, komunikasi kreatif, lingkungan kreatif, dan event kreatif. Ini sudah dijalankan oleh kota pemerintahannya. Industri, contohnya di UMKM. Ada juga event-event yang diadakan di Kota Surakarta. 4 ini sudah dilakukan di Kota Surakarta. Yang kelima adalah sejahtera. Sejahtera ini poin yang sangat yang harus dicapai.
ya untuk memperluas dan memperdalam landasan 3 WMP waras. Waras itu apa Bapak Ibu? Ya, sehat di dalam pikiran kita, hati kita. Ya, wasis, warak berhubungan pada apa? Kebutuhan kebutuhan kita, mapan. Pastinya tujuan kita mapan dari kehidupan kita, mapan kehidupan kedewasaan kita harus mapan dan papan. Ini sudah dicapai tahap pembangunan Kota Surakarta di periode 2016 sampai 2021. Untuk apa Bapak Ibu? Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad 21. Visinya, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Yang sudah kita ketahui misi itu untuk mewujudkan visi. Selanjutnya, ya ini saya memanggil di organisasi perangkat daerah di Dinas Pendidikan. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, tugas dan fungsi itu berbeda. Tugas itu kita melaksanakan apa yang menjadi bidang kita ya Bapak Ibu di dalam pendidikan. Sedangkan fungsi kita itu sebagai pendidik, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di pelayanan umum, manajemen pendidikan, di kurikulum. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah pembinaan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan. Dan ada juga pemantauan. Tidak sampai di pemantauan, kita juga melakukan pelaksanaan kesetaraan dinas terkait perencanaan dan penganggarannya. Itu pastinya fungsi yang ditunjuk dari OPD masing-masing ya. Yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasti Bapak Ibu udah tahu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi yang harus wajib dimiliki oleh seorang guru. Ya, kompetensi akademik, kompetensinya guru, pedagogik, kepribadian kita harus unggul, excellent. Yang ketiga sosial, hubungan kita dengan teman kerja kita ya harus baik. Segala sesuatunya harus ada komunikasi. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Ya mungkin dari kita belum ya Bapak Ibu, kita menunggu kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Dan terakhir sertifikat pendidik diberikan pada guru yang telah memenuhi persyaratan. Ya di sini P3K menunggu kebijakan-kebijakan lebih lanjut ya, masih di tahap di P3K. Wewenang guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode pembelajaran, bimbingan, dan alat penilaian untuk mencapai hasil pendidikan sesuai dengan kode etik profesi guru. Wewenangnya, kita mendidik anak harus menyediakan strateginya, modul ajarnya, medianya. Lanjut. Jenis guru ada 3, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling. Di sini saya ada di nomor 2, guru mata pelajaran agama Kristen. Ya, sesuai judul saya mengambil identifikasi isu Bapak Ibu ada 3. Kurangnya pemahaman. Peserta didik itu menerapkan nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kurangnya keaktifan peserta didik dalam penghafalan ayat Alkitab. Yang ketiga, masih banyak peserta didik belum menguasai doa dan pujian. Di sini saya mengambil satu isunya yang diangkat adalah pemahaman. Kurangnya pemahaman dan menerapkan nilai-nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Ini ya Bapak Ibu, isu yang kami angkat. Kemudian dihasilkan sebuah judul. Lanjut. Ya, penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian untuk meningkatkan
nilai-nilai karakter peserta didik dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa di SDN Bibit Sulur 1. Rencana kerja yang kami buat dari kegiatannya yaitu pertama, langkah awalnya saya mengidentifikasi isu dulu. Yang kedua, merencana aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Yang keempat adalah melaksanakan aktualisasi kepada peserta didik. Kelima, mengevaluasi aktualisasi peserta didik. Sedangkan di kegiatan dulu, tahapan kegiatan, dan nanti dari perencanaan kami akan menghasilkan output dan hasilnya yang mampu berkontribusi kepada visi dan misinya. Tahapan kegiatan kami, Bapak Ibu, mengidentifikasi pemahaman nilai-nilai karakter peserta didik di SDN Bibit Sulur 1 terlebih dahulu. Kalau saya sudah mengetahui, kemudian tahap yang kedua yang saya lakukan, berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor mengenai penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian. Kegiatan apa yang cocok dengan isu yang saya angkat. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan pembiasaan dan menginformasikan kepada peserta didik. Yang ketiga ini pastinya ada hubungannya dengan Bapak Kepala Sekolah, kepada pandu kurikulum juga, dan Bapak Ibu semuanya untuk merencanakan jadwal program yang ada di sekolah, dan itu menghasilkan jadwal. Yang keempat adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik menerapkan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan nilai-nilai karakter dalam beriman dan bertakwa. Yang kelima, melaksanakan evaluasi di akhir kegiatan pembiasaan kerohanian peserta didik. Ya, ini hasilnya Bapak Ibu. Pertama, mengetahui nilai-nilai karakternya. Yang kedua, mendapatkan arahan dari mentor dari tahapan kegiatan tadi. Hasil yang ketiga, tersedianya jadwal. Yang keempat, terlaksananya penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian. Dan kelima adalah peserta didik dapat menerapkan pembiasaan melalui pemahaman Alkitab, doa, dan pujian. Selanjutnya, ya, kegiatan pembiasaan itu apa Bapak Ibu? Pembiasaan itu adalah cara efektif menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri peserta didik, baik aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif. Selain itu, pembiasaan dinilai sebagai cara efisien dalam mengubah kebiasaan negatif menjadi positif. Ya, kegiatan pembiasaan kerohanian di tahun pertama gitu Bapak Ibu, itu saya yang pertama adalah doa sebelum sesudah belajar secara bergantian untuk pengajaran doa Bapa Kami, doa syafaat, doa orang tua, doa sebelum belajar. Yang kedua, mengajarkan tentang kegiatan pengenalan lagu rohani Kristen. Yang ketiga, pembiasaan pendalaman kitab suci, pengenalan jumlah kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, cerita tokoh Alkitab, penghafalan ayat Alkitab. Ya, dari pembentukan karakter melalui pembiasaan, apa yang saya peroleh adalah melalui penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian adalah sarana menumbuhkan karakter peserta didik. Dampaknya positif ya Bapak Ibu. Peserta didik dapat meningkatkan nilai-nilai moral sehingga kegiatan pembiasaan menjadi hal yang baik dan efektif dalam mengendalikan peserta didik. Walaupun saat ini mungkin pembiasaan itu peserta didik belum ada perubahan. Ya, mungkin Bapak Ibu seringkali apa ngoyak-ngoyak kegiatan ini itu, tetapi masih ada yang tidak mendengarkan. Tetapi apa yang kita sudah ajarkan pasti ada dampak yang positif ke depannya nanti Bapak Ibu. 10 tahun ke depan atau nanti di masa depan anak itu ada perubahan yang positif. Ya, tujuan yang akan diraih melalui pembiasaan itu adalah nilai karakternya. Di dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu kami mengambil di profil pelajar Pancasila di Bapak yang pertama. Kenapa
Mengapa beriman dan bertakwa? Karena ini hal yang urgent, sangat penting Bapak Ibu, di dalam memberikan keyakinan yang benar kepada peserta didik, supaya anak-anak itu tidak untuk memilih kepercayaan itu tidak sembarangan, tidak mengikuti dengan sembarangan. Jadi kita mantapkan dulu, kita pondasinya untuk di dalam imannya anak-anak menjadi supaya mengenal akan Tuhannya, akan kepercayaannya. Karena ini pondasi banget ini Bapak Ibu. Ya, yang kedua nilainya adalah beretika baik. Yang ketiga berbudi luhur dan mampu menjalankan perintah ajarannya atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keterkaitannya pembiasaan kerohanian akan visi misi sekolah. Ketika semua kegiatan pembiasaan kerohanian dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, adanya peningkatan perbaikan sikap, moral, dan karakter pada peserta didik sehingga tercapainya visi dan misi SD Negeri Sulu 1, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul di dalam yang berlandaskan iman, takwa, berbudi luhur, dan berwawasan lingkungan. Ya, ini hasil kegiatan kami Bapak Ibu di tahun pertama dan di tahun yang kedua. Kami P3 ini sudah di tahap tahun ketiga. Ini hasil kegiatan kami. Yang pertama itu di fase A Bapak Ibu, anak-anak mengenal pemahaman Alkitab. Ya, mungkin cara membuka Alkitabnya, nama-nama Alkitabnya, ini dasar untuk fase A dulu, kelas 1 dan 2. Yang di bawahnya fase B, kelas 3 dan 4. Yang atas kanan adalah fase C, kelas 5 dan 6. Ya, di mana saya mengaktifkan peserta didik di dalam pembiasaan ini. Karena tadi mendapatkan identifikasi isu anak-anak dalam keaktifannya kurang. Ya, bagaimana caranya? Saya membuat jadwal bergantian anak-anak agar dapat memimpin di dalam membaca Alkitab, menghafal ayat Alkitab maupun di dalam pujian. Ya, kesimpulan dari apa yang saya paparkan adalah penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif untuk meningkatkan nilai-nilai karakter dalam beriman dan bertakwa. Bukan hanya di sekolah Bapak Ibu, ini harus ada peran dari orang tua yang dapat berkontribusi kepada visi dari kota pemerintahan yang mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, dan berkontribusi juga pada visi sekolah, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dan prestasi yang berlandaskan iman, takwa, berbudi luhur, dan berwawasan lingkungan. Oke, terima kasih. Apa yang kami paparkan ini Bapak Ibu semoga bermanfaat. Kita sebagai ASN, sebagai karyawan di lingkungan pendidikan, supaya dapat mengingatkan kita kembali agar kita berpedoman kepada sikap budaya kerja, yaitu berakhlak. Kami serahkan kepada Ibu Supini sebagai moderatornya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah mendengar pemaparan dari Ibu Ruth yang begitu panjang lebar, yang menarik dan menarik. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, monggo mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan, kami persilakan. Ya, monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Tadi Bu Ruth sudah panjang lebar ya, menyampaikan seminar tentang kegiatan pembiasaan kerohanian di SD Negeri Negeri Sulu 1 Surakarta. Kemudian yang ingin kami tanyakan di sini yaitu
seberapa penting penerapan kegiatan kerohanian tadi, atau apa kaitannya dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta. Kira-kira kontribusi apa yang diberikan dari kegiatan ini terhadap visi atau misi Kota Surakarta. Demikian saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mau ditampung dulu apa langsung dijawab dulu? Mungkin ada Ya, Mungkin ada yang bertanya lain? lagi. Ya, Bu Prakti. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Setelah mendengarkan pemaparan dari Guru Natalia Dewi, saya akan menanyakan bagaimana penerapan pembiasaan kerohanian itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi pembiasaan itu dikerahkan anak dalam di sekolah atau di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang akan ditanyakan. Mau dijawab dulu, Bu. Monggo. Ya, terima kasih untuk Bapak Toto dan Ibu Suprati yang sudah berikan pertanyaan pada paparan saya. Ya, saya akan menjawab. Yang pertama adalah seberapa penting, ya, seberapa penting dan berkaitan dengan kontribusi, ya Bapak. Ya, seberapa penting itu sangat penting Bapak Ibu. Saya jawab. Karena apa? Saya mengambil untuk meningkatkan nilai-nilai karakter. Karena ini fondasi yang saya katakan tadi. Ini termasuk di bagian tentang keimanan peserta didik, di mana anak itu apa supaya tidak tergoda, tidak tergoyahkan. Mulai kita dasari dari sejak kecil, ya sejak dini. Itu sangat penting. Kontribusinya di mana? Di dalam visi Kota Surakarta, di dalam budaya tadi ya Bapak Ibu, budaya yang modern, termasuk di dalam dimensi nilai dasar, yaitu nilai religiusnya. Jadi sangat berkontribusi Pak Toto, berkontribusi pada visi Kota Surakarta, yaitu di dalam nilai religiusnya. Oke, itu pertanyaan, bisa memahaminya Bapak? Ya. Saya menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, saya menjawab dulu di sekolahan. Penerapannya kita punya jadwal di hari Selasa, Bapak. Di hari Selasa itu di pagi hari, di saat yang beragama Islam sholat duha, kita yang beragama Nasrani ke ruang agama Bapak Ibu. Kita melaksanakan kegiatan pembiasaan juga, yaitu tadi tentang doa, tentang pujian, dan pemahaman Alkitab. Itu penerapannya di sekolah, bukan hanya di hari Selasa Bapak Ibu, tetapi di hari Senin sampai di hari Kamis, di siang hari, ya, di jam 12. Penerapannya di fase A itu 15 menit ya, pergantian. Jadi di kelas 1-2 pemahamannya sudah, kemudian lanjut lagi ke tahap yang fase kelas 3, 4 dan seterusnya Ibu Prati. Itu penerapan yang ada di sekolah. Bagaimana penerapannya di rumah? Ya, pastinya apa? Pasti ada dukungan dari peran orang tua. Saya memberikan penugasan Bu Prati melalui kelas kecil itu, penugasan melalui WhatsApp ya, diinformasikan pada orang tua dan menginformasikan juga kepada peserta didik. Nah, satu hari harus menghafalkan satu pasal. Kalau di yang beragama Islam mungkin membaca surat G. Ya, di kelas bawah itu saya untuk membaca satu pasal dulu. Yang kelas
tinggi, fase B dan C pastinya berbeda penugasannya. Ya, begitu Bu Prati, penerapannya di sekolah harus berkesinambungan juga, diteruskan juga di rumah juga, jadi tidak putus. Nanti penerapan itu adanya kesinambungan dan terus menerus dilakukan. Begitu Bu. Ya, oke Bu, saya kembalikan pada Bu Sutini. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Sudah puas. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penilaian dan saran dari mentor kepada Ibu Umi Sangadah SPDSD selaku mentor, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pemaparan dari Bu Ruth sudah sangat bagus dan jelas, dan hasil laporannya sudah tersusun secara sistematis dan rapi. Judul yang diambil yaitu penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian untuk meningkatkan nilai-nilai karakter peserta didik dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta. Ini sudah berkontribusi pada visi Kota Surakarta dan visi sekolah SD Negeri Bibis Luhur 1. Kita sebagai guru memang perlu memberikan pembiasaan kerohanian, baik pada yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani. Pemaparan seminar hasil pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K ini sangatlah bermanfaat juga bagi kita sebagai guru, karyawan di lingkungan pendidikan dalam mendidik, membimbing, membentuk karakter peserta didik untuk selalu berpedoman pada budaya kerja berakhlak. Masukan dari saya, ini pada keterangan kegiatan pembiasaan kerohanian nomor 3 tadi, sebaiknya difokuskan di salah satu kegiatan terlebih dahulu. Misalnya untuk kelas rendah fase A bisa memilih kegiatan pengenalan doa dan cerita Alkitab. Dan begitu pula untuk fase B dan C bisa dilanjut kegiatan pemahaman Alkitab, sehingga bisa terarah dan tujuannya bisa sampai ke peserta didik. Tetap semangat guru dalam menerapkan kegiatan pembiasaan kerohanian di SD Negeri Bibis Luhur 1. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti acara seminar hari ini, telah berjalan dengan lancar. Sebelum mengakhiri, saya sebagai moderator menarik kesimpulan bahwa kita sebagai pegawai di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di bidang pendidikan melakukan tugas dan fungsi selalu berpedoman pada budaya kerja berakhlak. Yang kedua, penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian sangat penting dan membawa dampak positif bagi peserta didik untuk meningkatkan nilai-nilai karakter peserta didik dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mampu berkontribusi pada visi pemerintah Kota Surakarta dan visi sekolah SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta. Mungkin ada tambahan? Tidak. Sebagai penutup, demikian Bapak Ibu, kita telah memasuki di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dalam memandu acara ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.